kita masuk langsung ke materi. Ini Mister mau share nih. Mau share. Oke, ini materi kita ini. Oke, Michelle, selamat pagi. Bisa dengar suara Mister? Bisa Mister, tapi internetnya rada jelek. Oh gitu, oke, gak apa-apa. Semoga semakin baik sinyalnya nanti ya. Sambil jalan semoga semakin baik. Ya ini ya, nih yang akan kita bicarakan hari ini di PLH itu ini. Ini akan kita bicarakan. Ya, jadi pesisir dan laut. Pesisir dan laut ini menjadi materi, salah satu materi yang masuk dalam pendidikan lingkungan hidup ya di SMP. Kenapa? Ya jelas bahwa banyak ekosistem di laut, di pesisir ya dan laut. Beda ya, pesisir dengan laut beda. Laut itu terdiri dari ya air yang ada di lautan, itu samudra itu laut. Kalau pesisir itu daerah yang ada di sekitar laut, pantai ya istilahnya gitu. Itu disebutnya pesisir. Pasti keduanya mempunyai perbedaan ekosistem jelas ya. Di laut ekosistemnya mungkin ada ikan, ada udang, ada cumi-cumi, ada rumput laut di dalamnya. Ada binatang-binatang mikroorganisme yang ada di dalam laut. Nah kalau pesisir bisa jadi ya berbeda. Ada manusia, kemudian ada tumbuhan-tumbuhan pantai di situ, ada pasir dan sebagainya gitu ya. Nah ini masuk dalam bahasan pendidikan lingkungan hidup karena apa? Karena ya manusia tidak akan lepas dari lingkungan ini ya. Jadi komponen-komponen yang ada di ekosistem pesisir itu akan tidak terlepas dari interaksinya dengan manusia ya. Karena lautan di dunia itu berapa persen dari daratan? Lebih banyak daratan, lebih banyak lautan. Coba yang kalian tahu. Dibandingkan daratan sama lautan, banyak yang mana? Daratan. Hah? Ayo Laut. Michelle, katanya daratan. Lebih di dunia ini lebih banyak laut apa lebih banyak darat? Dunia Laut. Laut besar. Laut, oke. Kalau laut berapa persen? Lautnya berapa persen? Daratnya berapa persen? Kisaran aja. Kisaran berapa persen lautan? Kisaran berapa persen daratan? Ayo, kalau di dunia ini 70%-nya lautan. 30%-nya daratan. Jadi lebih dari 2 kali lipat, bayangkan kan 2 kali lipatnya kan kalau daratan 30% berarti 60% kalau 2 kali lipatnya ya. Ternyata ini 70%. Jadi sebagian besar dunia ini adalah laut. Mungkin darat, sebagian besar dunia ini laut. 70% bayangkan. Luasnya ya. Jadi artinya apa? Artinya ya sumber daya atau lingkungan itu sebagian besarnya laut. Gitu. Nah, kalau itu di dunia 70 perbandingan dengan 30%. Kalau di Indonesia, berapa persen laut Indonesia, berapa persen darat Indonesia? Tiap negara beda-beda loh. Ada negara yang sebagian besarnya darat, bahkan tidak punya laut. Ada. Indonesia ini termasuk negara dengan negara kepulauan, banyak pulau dan banyak lautannya. Ayo, kira-kira luas mana di Indonesia? Luas laut dengan darat. Jadi dunia kan 70% laut, 30% darat. Sekarang di Indonesia, di negara Indonesia, berapa persen laut, berapa persen darat?
Ayo, pengetahuan sebelum kita bicarakan lebih dalam tentang lingkungan hidup. Dua 37% apa? 30%-nya apa? Darat. 63%-nya laut di Indonesia itu. Mister, share screen-nya, layarnya hitam, Mister. Yang mana? Share screen-nya. Serius? Iya. Sekarang masih? Nah, udah, Mister. Oke. Ya, itu ya. Jadi darat sama laut itu di Indonesia perbandingannya 63% laut di Indonesia itu. 37%-nya darat. Jadi tetap laut itu gede, ya, besar di Indonesia itu. Nah, jadi logis sekarang bahwa lingkungan laut dan pesisir itu adalah lingkungan yang betul-betul besar dan bisa mempengaruhi lingkungan hidup ya di Indonesia. Bahkan dunia tadi. Jadi makanya menarik dipelajari ini di PLH begitu. Nah, jadi antara yang kita ingin itu bahwa mengenal ekosistem pesisir dan laut. Pencemaran dan dampak yang ditimbulkan secara pemeliharaannya. Jadi ada juga pencemaran pesisir, pencemaran laut itu ada. Coba yang kalian tahu pencemaran laut oleh apa biasanya? Disebabkan oleh apa? Sampah. Sampah bisa, apalagi? Kimia. Bisa, kimia yang dibuang ke laut, apalagi? Apalagi Bahan Kak? Pabrik. Ya? Asap Bahan pabrik. minyak mungkin. Yang ke air, berarti ke laut tuh berarti masuk ke air laut ya. Bisa Tumpahan limbah minyak, pabrik, Mister? tumpahan minyak apa yang sering terjadi itu. Jadi ada kapal tanker pembawa minyak, kecelakaan di laut, tabrakan atau memang ada ada peperangan ya, tumpah air lautnya bisa juga. Atau pada saat pengeboran minyak bocor, iya sering terjadi, pernah ya, sampai banyak ikan-ikan di laut mati, mikroorganisme banyak yang mati, yaitu bisa oleh itu. Jadi bisa ya terjadi hal demikian. Jadi ini ya menjelaskan pengertian komponen ekosistem pesisir dan laut serta perbedaannya itu dia. Ini yang ya ada gambarnya seperti ini, gambar penyu. Ini termasuk ekosistem pesisir ini, penyu ini. Karena dia tidak hidup hanya di laut saja, tapi kadang dia ke pantai kan. Bertelur di pantai. Ya di pasir ini. Di sini dia berkembang biaknya di sini. Termasuk ekosistem ya. Ya, ini nih. Ya. Jadi wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam jasa lingkungan yang sangat kaya. Ini jelas tuh. Nah, kebijakan pemerintah yang sektoral itu di wilayah tertentu ya. Daratan, laut, ya, sebagai kolam sampah raksasa katanya. Jadi bisa jadi kolam sampah kalau pengelolaannya tidak benar. Jadi semua dibuang ke laut. Akhirnya kan jadi pencemaran ya. Ya. Nah, nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia. Jadi katanya begitu. Padahal kalau kalian tahu ya, di laut itu kan kaya akan sumber daya ya. Ikan dan sebagainya, udang, ikan semua ada. Tapi kenapa nelayan itu profesi paling miskin di Indonesia dibandingkan profesi lain? Kalau petani itu ternyata lebih miskin ini katanya kelompok nelayan. Kenapa kira-kira? Sebabnya kira-kira menurut kalian apa ini?
Ya karena ya itu ya mereka sangat tergantung kepada hasil kekayaan alam laut yang sebenarnya tidak selamanya bisa mereka dapatkan. Pada saat cuaca bagus mungkin mereka bisa mengambil ikan, tapi pada saat cuaca kurang bagus mereka diem di rumah dan tidak mendapatkan apa-apa, bayangkan itu. Nah ini ya tidak selamanya mudah, tidak semudah itu. Nah itu kecuali kalau pantai dan pesisir itu dijadikan sebagai tempat wisata. Biasanya imbas dari wisata itu, ekonominya itu akan berimbas juga meningkatkan ekonomi nelayan, ekonomi masyarakat pesisir itu. Seperti di Pangandaran. Kalian pernah ke Pangandaran? Pernah, Mister. Yesti Pernah. pernah? Pernah, Michelle Mister. pernah? Pernah. Semua pernah ya, karena memang tempatnya bagus, terkenal di Jawa Barat juga itu ya. Jadi baguslah tempatnya. Nah itu contoh pesisir yang ada di Jawa Barat. Kalian bisa ngelihat nih kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya seperti apa kan? Ya itu di situ karena tempat wisata, ekonomi masyarakat sekitar pesisir itu bisa ikut naik di situ, bisa jualan apa saja, pernak-pernik wisata ya. Nah tapi di situ harus ada aturan gimana caranya mengelola lingkungan hidup. Kalau tempat tempat wisata itu tidak apa namanya, tempat wisata itu tidak bersih, apakah pengunjungnya ada? Katakanlah kotor, lingkungan hidupnya kurang bersih, banyak pencemaran, si pengunjung wisatawan kita nyaman nggak? Nggak kan ya? Iya, jadi tetap harus sebagai pengunjung, tetap kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan di pesisir itu, Pangandaran. Apalagi di Jawa Barat itu ada pesisir, pantai, yang laut banyak ya. Di Garut tuh ada juga di Garut ya. Pantai apa itu? Ranca Buaya. Kalau di Sukabumi ada apa namanya? Di Sukabumi itu Pelabuhan Ratu. Nah, ya, kalau pesisir yang bagian Laut Jawa, apalagi kalau ada lagi di sana di Banten, apa tuh? Pantai apa tuh di sana pesisir pantai di ujung Kulon, Banten itu. Nah, itu ada ya. Pamengpeuk di Garut, ada pantai Pamengpeuk. Nah, yang di Banten itu apa namanya itu? Tempat wisata apa namanya tuh yang di daerah Banten itu pesisir juga sama, itu dikelola untuk wisata ya. Ada lagi di Laut Jawa itu Tanjung Priok itu apa namanya, tempat pengangkutan ini kapal dermaga itu ya, dermaga kapal-kapal laut yang ada di Jakarta. Tanjung Priok di Semarang ada, di Jawa Timur ada Tanjung Perak ya. Kalau di Jawa Timur di Surabaya itu arah itu ya yang dekat posisi apa, pantai selatan. Nah ini jadi pesisir itu ya. Nah ini ekosistem laut dan pesisir apa saja ini kita lihat. Ini ada yang disebutin ini. Nah ini nih kita lihat nih. Ada ekosistem alami yang terdapat, ekosistem alami ada yang buatan. Ekosistem alami yang ada di pesisir adalah terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, formasi Pascaprea apa itu? Formasi Barringtonia apa? Estuaria apa? Laguna apa? Dan delta apa? Harus tahu kalian ya. Nah ini Pascaprea apa nih? Kalian tahu nggak? Tahu tidak? Nah ini nih. Nih Mister, ya.
Misal katanya jaringannya nggak Oh stabil. gitu. Oke, oke, oke. Nih, nih yang disebut dengan formasi Pesca Prea tuh ini tumbuhan yang hidup di pesisir. Nih, formasi Pesca Prea itu ini. Tuh bisa tumbuhan begini, ya tumbuhan begini ya yang ada di pantai di pesisir ya. Kemudian ada lagi formasi Baringtoria. Apa itu formasi Baringtoria? Ini formasi di sekitaran pantai ini yang ya ada pasir, ada tumbuhan-tumbuhan ini. Tuh, ini Baringtoria tuh ini. Terus ada lagi estuari. Apa ini estuari? Nah, ini estuari ini. Badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya. Serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Kebanyakan muara sungai ke laut membentuk estuari. Jadi estuari itu muara sungai lah. Tuh, ini estuari itu ini yang begini ya. Ini estuari muara sungai masuk ke sini ke dari laut masuk ke daratan ya. Ini sungai-sungai membentuk muara sungai ini disebut estuari. Oke ya. Ada lagi laguna. Apa itu laguna? Ini termasuk ekosistem laut loh ya, ini yang dibicarakan. Sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir, batu karang atau semacamnya. Jadi air yang tertutup di belakang gugusan karang atau pulau-pulau atau di dalam atau disebut sebagai laguna. Air asin yang terpisah dari laut nih. Jadi air laut masuk membentuk danau, tapi masih asin nih. Kalau nggak asin berarti kan danau tawar biasa. Nah ini disebut laguna. Nah ini ya sekumpulan air asin yang terpisah dari laut nih laguna. Itu laguna. Nah delta apa? Delta adalah sungai atau kuala adalah endapan di mara sungai yang terbentuk ketika air sungai bertemu dengan perairan air yang memiliki laju arus lemah atau diam. Nah ini biasanya disebut airnya campuran, air payau. Jadi muara sungai yang masuk ke laut, ya kadang-kadang ini bercampur dengan air laut ini dikatakan sebagai air payau. Jadi delta itu ya endapan di muara sungai yang terbentuk ketika air sungai bertemu dengan perairan lain, itu disebut delta. Nah jadi ini ekosistem laut itu bisa delta, bisa laguna, bisa estuari ini, bisa Baringtoria ini, Baringtoria itu. Ada lagi ini yang dikatakan sebagai formasi Pesca Prea. Oke, itu ya yang dikatakan tadi sebagai ini ekosistem alami di laut. Ada lagi ekosistem buatan berupa yang dibuat oleh manusia. Tambak ikan berupa tambak apa namanya ikan apa biasanya yang di pesisir itu tambak udang, kemudian juga tambak-tambak untuk membuat apa namanya yang di Madura itu membuat apa namanya garam ya. Madura itu penghasil apa? Garam. Ya tambak-tambaknya dibuat dulu. Jadi tambak-tambaknya dibuat pada saat air laut pasang. Nah, meninggalkan bekas berupa air asin tadi jadi garam. Nah, itu ya produksi garam di sana. Buatan manusia ini. Jadi ekosistem buatan manusia. Ya, ada tambak udang, ada tambak apa namanya? Ikan apa tuh yang biasa ditambak itu di pantai itu? Kalian tahu? Ada yang tahu nggak? Ikan Enggak, Mister. ikan apa Tahu, gini? Mister. Kan tambak Ikan udang ada asin. iya Ikan asin. ikan asin mah itu mah iya itu pada saat di nelayan mengambil ikan di laut nanti dijemur itu menjadi ikan asin. Ini mah tambak-tambak yang di pasir apa namanya? Tambak yang di Enggak tahu, pesisir, Mister. ikan yang biasa dibikin pindang itu. Ikan apa tuh? Oh, tongkol, Mister.
Nah, satu lagi ada, kalau tongkol mah nggak bisa ditambak mungkin ya, nanti di laut, nanti kalau diolah. Apa, Mister? Ya, Luis baru hadir ya, Luis tuh. Tambak apa yang ada di pesisir ini biasanya? Ikan apa? Ikan ikan kecil. Ini ikan yang sering kalian makan tuh, yang dipindang, suka dipindang tuh ikan apa tuh? Oh, nggak suka ikannya. Yang durinya banyak, Ikan duri. itu yang durinya banyak kalian suka. Masa lupa tuh. Itu ditambak sama nelayan. Ikan mas, Mister. Ikan mas apa ikan? Ikan Ikan salem tawar. bukan? Salem. Aduh, ini kan Ikan Ayo. bawal. Bawal mah ikan itu, ikan tawar. Ini mah ikan laut yang biasa apa namanya? Yang biasa itu ya, ikan laut yang biasa ditambak. Apa itu namanya? Ikan Nemo. Hah? Ikan badut. Bukan. Kan ini Ikan bandeng, Mister. Bandeng betul. Bandeng. Iya, betul ikan bandeng itu ya. Jadi itu ikan bandeng ya yang biasa itu teh. Jadi ini jadi ini yang dikatakan ekosistem itu ada ekosistem Mister, alami, ada ekosistem itu ya. Mister, Buatan manusia. itunya layarnya hitam tadi. Oh iya, sekarang gimana? Udah Enggak lagi ya. enggak, Mister. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi ekosistem itu makhluk hidup yang hidup di kisaran daerah tertentu yang saling bergantung satu sama lain, saling berinteraksi. Nah, buatan manusia itu bisa tambak, sawah, pasang surutnya, kata sawah pasang surut. Sawah pasang surut itu jadi pada saat pasang ditanami. Tuh. Apa tuh? Kawasan pariwisata ya termasuk. Kawasan industri, ya industri membuat kerupuk dari ikan, membuat ikan asin. Kawasan agroindustri bisa dia di pesisir membuat perkebunan atau tanaman ya. Dan kawasan pemukiman masuk di dalamnya adalah itu ya. Masuk di dalamnya masuk ekosistem. Ya, jadi intinya ini nih. Intinya adalah bahwa 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 wilayah pesisir itu memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem laut, darat dan laut. Nah, ini ya rangkumannya seperti ini nih. Nah, wilayah di pesisir itu adalah sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan lah, itu yang katakan pantai. Nah, kekayaan sumber daya pesisir dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pesisir itu bukan dimiliki oleh perorangan, milik negara sebenarnya. Tapi boleh si nelayan untuk mencari ikan di laut ya dibolehkan, kecuali warga negara lain. Warga negara lain itu pernah beberapa kali ditenggelamkan kapalnya ya, karena mencuri dari wilayah kita. Kalau warga negara kita, penduduk sendiri boleh, bebas ya. Begitu. Asal mengikuti aturan, misalnya tidak boleh menggunakan alat peledak yang bisa menghancurkan ekosistem di sekitarnya. Ya, kalau masih aman-aman saja diperbolehkan. Itu ya. Bebas itu di lautan itu nggak ada larangan tuh. Oke. Jadi penting bagi kita untuk mengenal ekosistem laut itu supaya kita sebagai manusia yang sering berinteraksi ke pesisir ya, ke lautan, tahu bahwa lingkungan hidupnya harus dijaga tadi. Karena di ekosistem itu banyak sekali kan tadi ya, macam-macam. Kalau bisa menjaga, ya itu bisa bermanfaat atau berguna ya bagi manusia itu sendiri. Intinya gitulah. Jadi dibicarakan di PLH itu bahwa tidak lepas bahwa lingkungan hidup itu di dalamnya ada laut,
ada pesisir, bukan hanya yang di daratan ya, yang ada di sekitar kita. Nah, kita orang yang ada di daratan mungkin menganggap wah lingkungan kita ya ada yang di sekitar kita, padahal sebenarnya ada lingkungan lain yang sama-sama penting ya, yaitu lingkungan hidup di laut dan pesisir. Meskipun kita orang yang jauh dari pesisir, buktinya kita sering mengunjungi tempat wisata ya, Pangandaran, kemudian mungkin Pelabuhan Ratu, atau mungkin di Jogja atau di Bali kan, itu kan udah pantai-pantai pesisir yang akan bermanfaat bagi manusia itu sendiri kalau kita bisa memelihara lingkungan hidup itu. Itu ya. Sebaliknya kalau tidak bisa memelihara, jadi kotor, jadi banyak polusi, tidak sehat, kembali ke manusia sendiri. Jadi tidak nyaman dan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal apa yang ada di lingkungan pesisir tersebut ya. Itu saja sih materi kita di lingkungan hidup untuk kali ini. Silakan, ada yang ditanyakan atau perlu didiskusikan? Tidak? Tidak, Mister. Tidak, Mister. Ini aja dulu nih jawab kalau gitu. Apa perbedaan ekosistem pesisir dan daratan? Ini aja dulu. Apa perbedaan ekosistem pesisir dan daratan? Ayo, harus tahu ini. Kalau di daratan, Kalau di apa? daratan banyak pohon. Bisa banyak pohon, bisa terus bisa ada apa lagi yang tidak ada di lautan aja. Yang ada tidak di laut, yang tidak ada di lautan di daratan apa? Garam. Enggak di daratan yang tidak ada di laut. Air Air apa? Air laut. Air tawar yang tidak asin tidak ada di pesisir itu. Orang pesisir, orang pantai mungkin yang kebanyakan air asin kan gitu. Air tawar. Kemudian juga Air ya tadi gunung tidak ada mungkin. Air gunung. Ya. Bisa juga tumbuhan-tumbuhan yang tidak ada di laut, ya. Yang tidak bisa tumbuh di laut ada di daratan. Hewan-hewan sama itu, yang tidak bisa ada di lautan, ikan-ikan tawar. Paus. Banyak itu di daratan. Kalau di pesisir yang tadi ada pantai, ada pasir, ada delta tadi, laguna tadi, sungai-sungai yang masuk ke lautan. Ada ikan-ikan asin, ikan air asin yang tidak bisa hidup di darat di air tawar. Itu beda kan itu ya, pesisirnya beda. Identifikasi flora dan fauna di pesisir apa saja? Floranya apa? Flora apa? Flora itu apa? Tumbuhan yang ada di pesisir apa saja? Flora. Hutan bakau. Hutan bakau, terus pohon kelapa, terus apa lagi? Rumput laut. Contohnya itu. Kalau faunanya, binatangnya yang di pesisir apa saja? Kepiting ya, Sir. Kepiting, Penyu. udang, penyu, terus Paus. oke, dan lumba-lumba, banyak. Ya, ada anjing laut, kuda laut dan sebagainya. Oke, itu ya. Mungkin kalian bisa identifikasi hal yang ada di darat sama di laut, perbandingannya seperti apa. Iya. Baik, itu saja ya teman kita kali ini. Ingat tanggal 8 sudah PTS ya. Ya, Jadi Mister. dari Ya, sekarang bisa. dicicil tuh supaya ini. Jadi materinya kalau PLH sedikit lah ya hal ini. Kalau kalian masih bukunya, buku online-nya masih ada nggak nih buku online ini ya? Masih, Mister. Ada, oke ya. Oke, tadinya mau dikirimkan lagi kalau. Oke, itu saja ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera bagi keluarga. Oke ya.
Selamat Ya. Makasih, siang Mister. dan Makasih, oke, Mister. bye. Terima kasih, Oke. Mister. Makasih, Ya. Mister. Oke, Makasih, yuk Mister. sama-sama.